Assalamualaikum semuanya. Selamat pagi, siang, sore, dan malam buat kalian yang nonton video ini. Nah, kali ini aku mau ngasih suatu pemahaman, suatu ulasan nih dari tugas aku yang kali ini. Nah, buat kalian yang penasaran, jangan lupa ditonton dan jangan di-skip ya. Macam-macam serangan pada komputer. Yang pertama, intrusion. Pada penyerangan jenis ini, seorang penyerang akan dapat menggunakan sistem komputer yang kita miliki. Sebagian penyerang jenis ini menginginkan akses sebagaimana halnya pengguna yang memiliki hak untuk mengakses sistem. Yang kedua, intelligence. Intelligence merupakan para hacker atau cracker yang melakukan suatu kegiatan untuk mengumpulkan segala informasi yang berkaitan dengan sistem target. Berbagai cara dapat ditempuh untuk mendapatkan informasi tersebut, baik melalui internet, mencari buku-buku, atau jurnal. Juga berdiskusi di mailing list atau IRC. Seperti contoh, data yang dibuang di hard disk, mereka bisa membangkitkan kembali dan memperhatikan data tersebut. Ini biasanya dilakukan oleh seorang mantan karyawan yang bekerja di suatu perusahaan atau kita pernah mendaftar di suatu perusahaan online maupun offline. Oleh sebab itu, email utama dan password utama kita jangan sampai diketahui oleh siapapun. Gunakan email saat login di suatu perusahaan host, berbeda dengan saat kita login di data yang kita kelola yang benar-benar privasi. Yang ketiga, LAN attack. LAN attack merupakan salah satu macam serangan terhadap suatu server atau komputer yang terhubung dalam suatu jaringan yang bertujuan untuk menghentikan layanan yang diberikan oleh server tersebut, sehingga terjadi gangguan terhadap layanan atau jaringan komputer tersebut. Tipe serangan semacam ini disebut sebagai Denial of Service atau DOS attack. LAN attack dikategorikan sebagai serangan sign attack karena merupakan paket sign. Pada waktu melakukan three-way handshake untuk membentuk suatu three-way handshake, untuk membentuk suatu hubungan berbasis TCP atau IP dalam three-way handshake untuk membentuk hubungan TCP atau IP antara klien dengan server. Yang keempat, logic bomb. Logic bomb merupakan program yang dimasukkan ke dalam sebuah komputer yang bekerja untuk memeriksa kumpulan kondisi di sistem. Jika kondisi-kondisi yang dimaksud ditemukan oleh program tersebut, maka program akan mengeksekusi perintah-perintah yang ada di dalamnya. Logic bomb bisa berjalan jika ada pemicunya. Biasanya pemicu terjadi jika user menjalankan program tertentu yang ada di dalam komputer atau dengan salah satu tombol keyboard, dan pemicu lainnya yang mungkin dibuat program tersebut banyak digunakan oleh hacker atau cracker untuk mengambil keuntungan dari sebuah komputer. Yang kelima, Operation System Fingerprinting. Istilah ini mengacu pada kegiatan menganalisis sistem operasi pada sistem yang akan diserang. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan. Cara yang paling umum adalah melakukan telnet ke server. Jika server yang dituju memiliki fasilitas telnet, biasanya ada banner yang menunjukkan sistem operasi yang dipakai. Cara lain adalah dengan menggunakan program Netcat. Cara yang lebih canggih adalah dengan menganalisis respons sistem terhadap request tertentu. Misalnya analisis nomor urut paket TCP atau IP yang dikeluarkan oleh server dapat mempersempit jenis OS yang digunakan. Ada beberapa tools yang dapat digunakan untuk mendeteksi OS, yaitu Nmap dan Queso. Yang keenam, Smurf attack. Smurf attack merupakan serangan yang dilakukan dengan mengubah alamat IP dari datangnya request atau IP spoofing. Penggunaan IP spoofing ini memungkinkan respon dari ping tadi dialamatkan ke komputer yang alamatnya dipalsukan. Akibatnya, komputer akan dibanjiri paket data. Hal ini akan mengakibatkan pemborosan bandwidth jaringan. Komputer bisa juga menjadi hang karena terus dibanjiri paket data. Untuk menjaga agar jaringan
menjadi perantara bagi serangan ini, broadcast addressing harus dimatikan di router kecuali jika sangat dibutuhkan untuk keperluan multicast. Alternatif lain dengan memfilter permohonan ICMP echo pada firewall. Ada baiknya juga kita memiliki upstream firewall dan yang diset untuk memfilter ICMP echo atau membatasi traffic echo agar presentasinya lebih kecil dibandingkan traffic jaringan seluruhnya. Yang ketujuh, scanning. Scanning adalah kegiatan para hacker atau cracker untuk mengidentifikasi sistem yang menjadi target serangan dan mencari celah keamanan yang akan digunakan untuk menembus suatu sistem. Kegiatan scanning dari sisi jaringan sangat berisik dan mudah dikenali, kecuali jika menggunakan stealth scanning. Scanning tool yang paling terkenal adalah Nmap. Selain itu, ada juga Super Scan dan Ultra Scan yang banyak digunakan pada sistem Windows. Untuk pencegahan, program scanner pada umumnya menggunakan paket SIGN dan ACK untuk mendeteksi celah keamanan pada suatu sistem, juga dengan memasang firewall seperti zone alarm. Yang kedelapan, backdoor. Seperti namanya, backdoor merupakan suatu akses pintu belakang yang diciptakan hacker setelah berhasil menjebol suatu sistem. Hal ini dimaksudkan agar hacker mudah mendapat akses kembali ke dalam sistem yang sudah diserangnya. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di hal lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.